Salam sejahtera dan selamat datang di kanal yang dirancang tidak hanya untuk berbagi informasi, tetapi juga untuk mendorong perubahan nyata dalam hidup Anda. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat sensitif namun sangat krusial untuk kesuksesan jangka panjang Anda. 10 kebiasaan orang yang sering terjebak dalam siklus kesulitan. Perlu ditekankan, ini bukan soal nasib buruk, melainkan pola tindakan yang tanpa disadari telah menjadi rantai yang membelenggu potensi mereka. Video ini bukan bertujuan untuk menyalahkan, melainkan untuk menjadi cermin refleksi mendalam mengenai perilaku yang perlu kita kenali dan ubah jika kita serius ingin membangun kehidupan yang lebih stabil, makmur, dan bermakna. Tonton hingga akhir karena kebiasaan terakhir adalah yang paling sulit diakui, tetapi memiliki dampak paling kuat terhadap jalan hidup kita. Bersiaplah untuk pencerahan dan yang lebih penting, bersiaplah untuk bertransformasi. Kita di sini untuk mencari solusi, bukan sekadar keluhan. Kebiasaan pertama, ketiadaan anggaran keuangan dan mentalitas nanti sajalah. Orang yang berjuang keras secara finansial sering beroperasi dalam kabut keuangan. Mereka tahu berapa banyak uang yang masuk, tetapi sama sekali tidak tahu kemana uang itu pergi. Mereka tidak melihat proses membuat anggaran atau budgeting sebagai alat pemberdayaan, melainkan sebagai batasan atau hukuman yang membatasi kesenangan. Paragraf panjang ini akan menjelaskan mengapa ini adalah batu sandungan utama. Ketiadaan anggaran berarti Anda menyerahkan kendali keuangan sepenuhnya kepada nafsu dan keadaan. Setiap pembelian bersifat impulsif, setiap bulan terasa mengejutkan, dan setiap gajian adalah periode singkat sebelum kecemasan finansial kembali muncul. Mereka hanya mengelola keuangan secara reaktif, yaitu hanya bertindak ketika tagihan jatuh tempo atau rekening bank sudah hampir kosong. Budaya nanti sajalah, besok dipikirkan. Ini tidak hanya menciptakan defisit di rekening, tetapi juga meracuni mentalitas. Ia melumpuhkan kemampuan mereka untuk merencanakan, mengantisipasi, dan memupuk pertumbuhan aset. Tanpa melihat data real, mustahil membuat keputusan yang bijak. Ini ibarat mengemudi dalam kegelapan tanpa menyalakan lampu. Solusinya sederhana, tetapi implementasinya memerlukan disiplin tinggi. Mulailah mencatat setiap rupiah. Ketahui persentase pendapatan yang masuk ke pos rumah tangga, makanan, transportasi, dan yang paling penting, investasi untuk masa depan. Hanya ketika Anda memberikan setiap rupiah tujuan, barulah Anda dapat memutus rantai kebiasaan buruk ini dan mengambil alih kembali komando finansial Anda. Kebiasaan kedua, terjebak dalam perangkap perbandingan sosial dan gaya hidup gengsi ini adalah musuh senyap yang paling berbahaya di era media sosial, yaitu godaan untuk terus-menerus mengejar dan meniru gaya hidup orang lain, yang sering dikenal sebagai keeping up with the Joneses. Kebiasaan ini menempatkan harga diri pada barang-barang eksternal dan citra prestis, alih-alih pada stabilitas dan kebebasan finansial sejati. Individu yang terperangkap dalam mentalitas ini merasakan kebutuhan mendesak untuk memamerkan kesuksesan, membeli mobil yang di luar kemampuan, berutang untuk liburan mewah, atau mengenakan pakaian merek berlogo semata-mata demi pengakuan sosial yang dangkal. Kebiasaan ini adalah lubang hitam keuangan yang selalu menuntut lebih banyak, karena akan selalu ada orang yang terlihat lebih sukses atau lebih mewah. Untuk dibandingkan ironisnya, mereka yang benar-benar kaya dan stabil tidak perlu memamerkan kekayaan mereka. Mereka membeli nilai, bukan logo. Sikap gengsi seringkali adalah mekanisme pertahanan psikologis yang menyembunyikan rasa tidak aman tentang posisi finansial yang sebenarnya. Paragraf ini menegaskan bahwa selama Anda membiarkan pandangan orang lain menentukan cara Anda membelanjakan uang, Anda akan selamanya menjadi budak bagi ilusi kekayaan. Kebebasan finansial dimulai ketika Anda merasa nyaman dengan realitas keuangan Anda, sekecil apapun pendapatan Anda, dan menolak tekanan sosial untuk hidup di luar batas kemampuan Anda. Kebiasaan ketiga, kegagalan memprioritaskan dana darurat dan ketahanan finansial. Salah satu ciri khas orang yang selalu berada dalam kesulitan adalah minimnya jaring pengaman keuangan yang esensial. Dana darurat mereka sering berdalih bahwa mereka tidak mampu menabung atau tidak ada uang sisa untuk tujuan tersebut. Tetapi secara paradoks,
Mereka selalu mampu mencari uang tambahan atau berutang ketika bencana benar-benar melanda. Kegagalan mempersiapkan dana darurat adalah kegagalan untuk mengelola risiko kehidupan yang tidak dapat dihindari. Ketika ban kempes, kulkas rusak, atau mereka jatuh sakit, peristiwa kecil ini seketika berubah menjadi krisis finansial total, memaksa mereka menggunakan kartu kredit berbunga tinggi, mengambil pinjaman pribadi, atau terpaksa menjual aset di bawah harga pasar. Tindakan reaktif ini menghapus setiap kemajuan yang telah dibuat dan mendorong mereka semakin jauh ke belakang dana darurat yang idealnya mencakup 3 hingga 6 bulan biaya hidup, bukan sekadar tabungan, tetapi investasi dalam ketenangan pikiran dan kemampuan Anda untuk membuat keputusan yang rasional di bawah tekanan. Orang-orang sukses memahami bahwa menyisihkan uang untuk keadaan darurat sama seperti membeli asuransi yang Anda bayarkan kepada diri sendiri. Ia adalah benteng pertahanan pertama melawan kejutan kehidupan yang tidak terduga. Kebiasaan keempat, penolakan terhadap peningkatan keterampilan, berkelanjutan, dan pembelajaran seumur hidup. Dalam ekonomi modern yang bergerak sangat cepat, aset terpenting yang dimiliki seseorang bukanlah properti atau uang tunai, tetapi kemampuan mereka untuk belajar dan beradaptasi. Kebiasaan buruk yang keempat ini adalah penolakan atau penundaan untuk meningkatkan keterampilan secara aktif, sikap yang mengatakan, "Apa yang saya tahu sudah cukup." Orang yang terperangkap dalam kesulitan finansial sering mengabaikan investasi pada pendidikan, baik melalui kursus formal, membaca buku, maupun mempelajari skill digital baru yang memiliki permintaan tinggi di pasar. Mereka melihat biaya waktu atau uang untuk belajar sebagai pengeluaran yang tidak perlu, padahal itu adalah investasi paling menguntungkan yang akan meningkatkan potensi penghasilan masa depan mereka. Mereka tetap berada dalam pekerjaan bergaji rendah atau stagnan karena mereka tidak memiliki nilai unik yang dapat ditawarkan kepada pasar. Paragraf ini menyoroti kesenjangan yang semakin melebar antara mereka yang secara aktif meningkatkan keterampilan dan melihat gaji mereka meningkat dan mereka yang tidak. Jika Anda tidak berkembang, Anda sedang menyusut. Orang-orang sukses memahami bahwa pasar hanya membayar Anda berdasarkan nilai yang Anda bawa, dan satu-satunya cara untuk meningkatkan nilai Anda adalah melalui pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Luangkan waktu untuk belajar, baik melalui sumber gratis di internet atau dengan berinvestasi dalam kursus yang relevan. Kebiasaan kelima, kenyamanan dengan utang konsumtif berbunga tinggi. Utang tidak selalu buruk. Utang yang baik, seperti pinjaman rumah yang meningkatkan aset Anda, adalah leverage yang cerdas. Namun, kebiasaan kelima yang membelenggu banyak orang adalah kenyamanan yang berbahaya dengan utang konsumtif, terutama utang kartu kredit, pinjaman pribadi untuk membeli barang yang nilainya terdepresiasi, dan pinjaman online berbunga tinggi. Utang jenis ini adalah sejenis racun finansial yang bekerja perlahan, di mana bunga yang tinggi secara efektif mencuri pendapatan masa depan Anda. Mereka yang sering berjuang melihat kartu kredit bukan sebagai alat transaksi, tetapi sebagai perpanjangan dari pendapatan mereka yang sudah terbatas. Mereka hanya membayar pembayaran minimum, membiarkan pokok utang terus membengkak di bawah suku bunga yang mencapai 2 digit. Ini berarti sebagian besar gaji mereka setiap bulan tidak lagi milik mereka, tetapi dibayarkan kepada pemberi pinjaman tanpa menghasilkan manfaat atau peningkatan nilai. Kebiasaan ini adalah pengkhianatan terhadap masa depan finansial Anda. Tujuan utama haruslah menjadi bebas dari utang konsumtif dan melihatnya sebagai keadaan darurat yang membutuhkan tindakan drastis, bukan sebagai bagian dari alat gaya hidup. Setiap kali Anda menggunakan utang untuk membeli sesuatu yang tidak akan menghasilkan uang atau meningkatkan nilainya, Anda secara efektif menjadi budak bagi institusi keuangan. Kebiasaan keenam, mentalitas pendapatan tunggal dan ketergantungan penuh pada gaji semata. Banyak orang yang merasa kesulitan hari ini disebabkan oleh penempatan 100% kepercayaan finansial mereka pada satu sumber penghasilan, yaitu gaji bulanan. Kebiasaan keenam ini adalah ketergantungan yang berbahaya karena membuat mereka sangat rentan terhadap setiap gejolak ekonomi, pemotongan gaji, atau pemutusan hubungan kerja, PHK.
Individu yang terjebak dalam kesulitan ini sering tidak memiliki mentalitas untuk mendiversifikasi atau membangun aliran pendapatan sampingan sekecil apapun. Mereka berdalih bahwa mereka terlalu sibuk atau terlalu lelah setelah bekerja untuk melakukan hal lain. Namun, mereka yang stabil secara finansial memahami bahwa kekayaan sejati dibangun di atas berbagai saluran, bukan hanya satu pipa. Kebiasaan ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang sikap terhadap risiko. Ketika Anda hanya memiliki satu sumber, PHK adalah bencana yang menghancurkan. Ketika Anda memiliki 5 sumber, itu hanyalah ketidaknyamanan yang dapat dikelola. Anda tidak perlu memulai bisnis miliarder segera. Anda dapat memulainya dengan proyek kecil, keterampilan freelance, atau menjual barang bekas. Inti utamanya adalah memisahkan diri Anda dari kesamaan antara waktu Anda dan pendapatan Anda. Ketika Anda hanya menukar waktu dengan uang, Anda memiliki batas mutlak. Ketika Anda membangun saluran pendapatan yang berpotensi pasif, Anda membuka pintu menuju pertumbuhan eksponensial dan mengurangi paparan risiko finansial pribadi. Kebiasaan ketujuh, mengutamakan kepuasan instant gratification dibandingkan hadiah jangka panjang. Ini adalah kebiasaan yang berakar dalam sifat manusia, tetapi ia adalah penghancur keuangan yang paling utama. Orang yang berjuang sering dikuasai oleh keinginan untuk kepuasan instan, yaitu kecenderungan untuk memilih hadiah kecil sekarang dibandingkan hadiah besar di masa depan. Mereka membeli kopi mahal setiap hari, makan di luar setiap minggu, atau membeli ponsel pintar terbaru segera setelah diluncurkan, meskipun ini mengorbankan tabungan pensiun atau investasi pendidikan anak-anak. Keputusan kecil harian ini tampak tidak penting secara terpisah, tetapi ketika dikumpulkan, ia menjadi penghalang yang tidak dapat diatasi untuk membangun kekayaan. Uang yang dibelanjakan hari ini tidak dapat diinvestasikan untuk besok. Sebaliknya, orang-orang sukses mempraktikkan penundaan kepuasan, delayed gratification. Mereka memahami kekuatan compounding, yaitu kekuatan bunga yang berlipat ganda dari waktu ke waktu. Mereka rela mengorbankan sedikit kesenangan hari ini untuk menikmati kebebasan yang jauh lebih besar esok. Kebiasaan ini adalah tentang pertempuran psikologis antara diri Anda yang sekarang dan diri Anda di masa depan. Anda perlu memupuk kemampuan untuk berpikir dalam rentang waktu dekade, bukan hari. Keputusan finansial harian Anda adalah suara untuk masa depan Anda. Pastikan Anda memilih versi diri Anda yang makmur, bukan versi yang memerlukan bantuan. Kebiasaan ke-8, tidak membangun jaringan profesional atau sosial yang berkualitas. Dalam dunia yang saling terhubung, nilai Anda seringkali ditentukan tidak hanya oleh apa yang Anda ketahui, tetapi juga oleh siapa yang Anda kenal. Kebiasaan ke-8 yang menghambat kemajuan adalah kegagalan membangun dan memelihara jaringan profesional atau sosial yang berkualitas. Mereka yang terjebak dalam kesulitan ini sering bersikap tertutup, tidak meluaskan horizon pergaulan mereka, atau hanya bergaul dengan orang-orang yang memiliki mentalitas dan masalah keuangan yang serupa. Mereka gagal menghadiri acara industri, mengikuti seminar, atau secara aktif mencari mentor yang dapat membimbing mereka. Jaringan adalah pintu menuju peluang. Ia adalah cara informasi tentang pekerjaan, investasi, dan kolaborasi baru datang kepada Anda. Ketika Anda bergaul dengan orang yang optimis, progresif, dan sukses, mentalitas mereka secara alami akan memengaruhi mentalitas Anda. Sebaliknya, ketika Anda dikelilingi oleh mereka yang selalu mengeluh dan menyalahkan keadaan, energi negatif itu akan menarik Anda ke bawah. Ini bukan tentang memanfaatkan orang lain, tetapi tentang pertukaran nilai dan ide secara timbal balik. Kesuksesan Anda adalah rata-rata kesuksesan 5 orang terdekat Anda. Jika Anda merasa jaringan Anda saat ini tidak mendorong Anda maju, mungkin sudah saatnya berinvestasi waktu dan energi dalam hubungan baru yang akan menantang dan menginspirasi Anda untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kebiasaan ke-9, mengambil keputusan keuangan berdasarkan emosi dan bukan logika. Uang adalah topik yang syarat dengan emosi, ketakutan, kegembiraan, kecemburuan, dan rasa bersalah. Kebiasaan ke-9 yang menghambat kesuksesan adalah membiarkan emosi menjadi pengemudi utama dalam keputusan keuangan.
Contoh paling nyata adalah selama investasi. Mereka membeli ketika pasar panas, didorong oleh fear of missing out atau FOMO, dan menjual panik ketika pasar jatuh, didorong oleh ketakutan. Atau dalam pengeluaran, mereka membeli barang mewah saat sedang sedih untuk merasa lebih baik, retail terapi, atau boros saat mereka senang. Keputusan keuangan yang baik membutuhkan sikap yang tenang, analitis, dan berdisiplin, bebas dari naik turunnya perasaan harian. Mereka yang stabil secara finansial telah belajar untuk membangun sistem dan aturan yang mereka ikuti terlepas dari perasaan mereka. Ini termasuk mengotomatisasi tabungan dan investasi mereka yang menghilangkan keputusan emosional setiap bulannya. Mereka memahami bahwa pasar keuangan dan keuangan pribadi adalah permainan jangka panjang dan emosi adalah musuh bagi imbal hasil yang stabil. Ketika Anda mulai melihat keuangan sebagai sekumpulan data dan aturan dan bukan sebagai medan perang emosional, barulah Anda dapat membuat keputusan yang konsisten dan logis yang mengarah pada pertumbuhan yang mantap dan berkelanjutan. Kebiasaan ke-10, menyalahkan faktor eksternal dan tidak mengambil tanggung jawab penuh. Kita telah sampai pada kebiasaan yang paling sulit untuk dihadapi, tetapi yang paling menentukan kebiasaan menyalahkan faktor eksternal, pemerintah, ekonomi, atasan, nasib, atau keluarga atas kegagalan finansial mereka. Orang yang berjuang secara terus-menerus sering berada dalam mentalitas korban, di mana mereka percaya bahwa mereka adalah subjek pasif terhadap nasib, bukannya agen aktif yang mengendalikan masa depan mereka. Paragraf ini perlu ditekankan. Ya, ada ketidakadilan sistemik dan tantangan yang nyata, tetapi mengalihkan tanggung jawab adalah mekanisme untuk menghindari kerja keras dan refleksi diri yang diperlukan. Ketika Anda menyalahkan orang lain, Anda melepaskan kekuatan Anda untuk berubah. Anda tetap terjebak karena Anda percaya kunci untuk mengubah nasib Anda berada di tangan orang lain. Sebaliknya, orang yang sukses, meskipun menghadapi tantangan yang sama, mengambil 100% kepemilikan atas keputusan dan keadaan mereka. Mereka bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Bukan mengapa ini terjadi pada saya. Mengambil tanggung jawab berarti Anda mengakui bahwa meskipun Anda tidak mengendalikan angin, Anda mengendalikan layar. Ini berarti jika Anda tidak puas dengan gaji Anda mengambil langkah untuk mencari pekerjaan lain atau meningkatkan keterampilan. Anda tidak hanya mengeluhkannya. Mentalitas ini adalah fondasi dari semua kesuksesan. Kesulitan dimulai ketika Anda berhenti percaya bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan Anda. Ambil kembali kekuatan itu hari ini, saudara sekalian. Kita telah membongkar 10 kebiasaan yang secara kolektif menciptakan siklus kesulitan yang sulit diputuskan. Ingat, kebiasaan adalah tindakan berulang yang menjadi otomatis dan ia tidak dibangun dalam sehari. Kabar baiknya adalah kebiasaan yang buruk dapat digantikan dengan kebiasaan yang baik, tetapi itu membutuhkan kesadaran, disiplin, dan kemauan keras. Mulailah dengan satu saja, mulailah dengan menulis anggaran keuangan Anda hari ini. Mulailah dengan menyimpan Rp10.000 ke dalam dana darurat. Mulailah dengan mendaftar untuk satu kursus daring yang meningkatkan nilai Anda. Ini bukan perjalanan yang sempurna, tetapi perjalanan yang konsisten. Kebebasan dan stabilitas finansial Anda tidak akan datang dari kejutan atau nasib, tetapi dari keputusan kecil, membosankan, dan bijak yang Anda buat setiap hari. Jangan biarkan masa depan Anda ditentukan oleh inersia kebiasaan yang usang. Ambil langkah pertama itu hari ini dan Anda akan menyadari bahwa Anda memiliki kontrol lebih besar atas nasib Anda daripada yang pernah Anda bayangkan. Jika pencerahan ini memberikan nilai bagi Anda, silakan berikan like pada video ini, bagikan dengan orang yang Anda sayangi, dan yang paling penting, tinggalkan komentar di bawah. Beritahu kami kebiasaan manakah yang paling sulit Anda patahkan dan langkah pertama apa yang akan Anda ambil. Bergabunglah dengan komunitas kami dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten transformatif. Sampai kita bertemu lagi, teruskan perjuangan, teruskan belajar, dan teruskan membangun kebebasan Anda.